Dan menurut hasil penelitian, jika tadi usia menarche itu di sekarang ya usia 11, bahkan nanti di 2030 itu sekitar 8-9 tahun. Bayangkan Bu, anak 8-9 tahun sudah balik. Apa yang dibayangkan? Sedangkan menurut penelitian, kemandirian seseorang itu baru dicapai di usia 25 tahun. Jadi ada rentang gapnya. Ya. 12-13 tahun Bu. Apa yang terjadi? Secara seksual, secara fisik dia sudah matang, pemikiran belum. Makanya jadi badannya kelihatan dewasa tapi pemikiran anak-anak. Karena tidak seimbang, tidak berbarengan. Kita orang tua lupa atau sistem pendidikan kita juga lupa bahwa fisik, psikis, ruhnya itu harus bareng. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya muncullah yang sekarang ketika misalnya pengasuhan tidak tuntas ya, ada yang salah dengan pengasuhan, tangki cinta si anak tidak terpenuhi ya, peran ayah dan ibu tidak jalan, yang terjadi adalah ya ketika fisiknya sudah matang, akilnya belum, ya udah yang disebut kenakalan remaja Bu, kenakalan remaja karena dia perlu eksistensi ya. Kenakalan remaja, premarital seks ya, hubungan seksual sebelum menikah ya. Ternyata hubungan seksual sebelum menikah itu pada perempuan, ketika anak itu tidak dekat dengan ayah, ya ayah tidak menjalankan perannya, anak perempuan itu mudah sekali digoda, ya, mudah sekali memberikan kehormatannya buat laki-laki lain. Karena apa? Dia tidak menemukan sosok laki-laki yang perlu disanjung, dikagumi. Ya, ayahnya tidak menjadikan sebuah idola buat si anak. Dan ketika ada laki-laki, ya perempuan itu kan senangnya dipuji ya, senangnya dipuji dan lain-lain. Ada seorang laki-laki lain, ya, ngegombalin tuh mudah terpuruk. Karena apa? Ya perempuan itu kan senang dengan kata-kata ya, makanya dipuji oleh laki-laki itu langsung berbunga-bunga gitu. Nah, tapi ketika anaknya itu memang diasuh dengan baik oleh orang tuanya, ayahnya berperan dengan baik, memberikan keteladanan bagi si anak, memberikan contoh sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab, maka anak perempuan itu akan berpikir ketika ada laki-laki yang suka dengan dia, lu nggak ada papanya dibanding bapak gue gitu. Jadi dia tidak akan mudah untuk jatuh pada lubang penghinaan. Oke, kita lihat lagi ya, kaitkan dulu dengan ini juga dengan bagaimana sih manajemen dan aturan screen time itu. Nah ini nih ya, orang tua perlu melakukan aturan penggunaan HP oleh anak secara konsisten ya. Usia berapa yang boleh ya, terus kemudian juga berapa jam, terus apa aja yang boleh diakses ya. Terus apakah anak boleh membuat grup sendiri ya, karena pernah ya Bu, kalau tidak salah di daerah Bekasi ya, Bekasi, kemudian juga di Jawa saya pernah baca itu yang di Bekasi. Jadi ada anak SMP SMA, dia melakukan dia punya komunitas sendiri. Apa yang terjadi? Jadi mereka melakukan hubungan seksual bersamaan gitu, jadi seperti tren lah ya di antara mereka. Dan ketika guru, ketahuannya pertama dari gurunya gitu, gurunya ngelihat menginspeksi sebuah handphone si anak didiknya ya, pas dilihat ada grup-grup ya, komunitas, pas dicek lagi isinya seperti itu, dan ditemukan itu bersamaan yang hamil di luar nikah itu bareng banyak sekali. Bayangkan. Dan kemudian tidak menjadikan gadget sebagai kebiasaan. Ini juga catatan buat kita orang tua ya, karena saya juga suka lupa nih. Anak saya kebetulan kalau saya udah pegang HP, melakukan kerja ya lewat HP untuk koordinasi yayasan dan lain-lain gitu, kadang pakai HP gitu kan. Mereka biasa protesnya kalau anak saya yang pertama itu pakai gambar, jadi ibunya lagi pegang HP, ayahnya lagi pegang laptop gitu, terus mereka sedih gitu. Itu mereka cuma ngasih yang pertama tuh. Kalau anak yang kedua itu anak saya lebih komunikasi langsung, dia verbal, langsung bicara.
Bunda aku nggak suka Bunda sibuk mulu gitu, seperti itu. Dan kemudian orang tua memperbanyak aktivitas fisik, membersamai anak lebih banyak, memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi. Di masa-masa anak ini, di usia di SD ini, masa-masa memantau bakat anak, memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi banyak hal, ya. Dan ya saya mengambil sisi positif ketika di masa pandemi ini, lockdown ya, beberapa minggu ini saya bisa lebih anak saya bisa diberikan kesempatan untuk bereksplorasi ya. Jadi karena tidak bermain dengan teman-temannya, dia sekarang fokus membuat komik. Jadi ketika saya pernah tantang dia mau menggambar, boleh nanti kalau bikin komik saya beli 15.000. Waduh semangat tuh, 15.000 Bu. Itu komiknya 2,5 jam kelar, 7 halaman. Dari situ dia semangat, dibeli oleh uaknya gitu ya, bikin lagi, dan sekarang udah ada 8 komik gitu. Dia gambar gitu, dieksplorasi, dan model-model kayak manga. Dan saya memang kebetulan jadi kodala di yayasan saya, kami membuat rumah baca ya. Rumah baca udah ada di 4 kota ya, insya Allah di 6 kota di tahun ini. Jadi saya mikir begini, ini anak saya itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya tidak baik, anak saya juga mau dari rumahnya baik, susah juga kan dipengaruhi. Akhirnya saya bikin, udah deh, saya bikin rumah baca yang bisa mengeksplorasi anak saya dan tetangga bersamaan. Itu akhirnya anak senang mengeksplorasi buku-buku di rumah gitu ya. Dan kemarin puncaknya di awal bulan lalu itu di Juni, saya beli buku KKPK, kecil-kecil punya karya yang second Bu, buat rumah baca, harga 10.000 Bu satu, 90 buku ya. Anak saya yang pertama itu baca hanya dalam waktu 2 hari 90 buku. Dari pagi terus dia lihat, Bunda aku udah baca semua beneran gitu. Dari situ ternyata saya bisa ngeliat ya, alhamdulillah ya Allah berikan hikmahnya. Anak saya dari situ suka bikin komik, terinspirasi. Jadi dia tahu bikin ekspresi marah apa segala macam, matanya bagaimana dia bisa. Kok bisa ya? Oh mungkin dia udah ada bakat kali ya, saya pantau aja sampai akhirnya terus menerus gitu ya. Terus kemudian dia punya jiwa seller, dia senang sekali jualan, apa-apa pengen dijual. Nah, bagaimana aku menghasilkan banyak uang? Sempat jualan popcorn ya, saya bantu belanja bareng dengan dia memasakkan juga, saya juga bantu ngasih tahu cara memasak popcorn, dia memasukkan, mengemasnya, dan dia menjualnya. Dan sekarang dia udah bisa memasak popcorn. Kalau apa-apa aku mau nonton atau popcorn gitu, saya bikin sendiri. Dan dia bilang ya mudah-mudahan PPKM-nya cepat selesai, kenapa aku mau jualan lagi. dan dia keliling satu RT, dia kelilingin tuh jualin popcorn keliling gitu ya, dan berbangga gitu. Terus adiknya juga bantu untuk memanggil popcorn siapa yang mau beli, seperti itu gitu. Jadi oh iya oke, itu bagian dari proses saya memandirikan dia gitu ya, seperti itu. Nah ini warning nih buat kita ya orang tua, ketika ayah ini adalah tugasnya bukan hanya nyari uang. Kalau nyari uang mah kayak ATM dong ya. Ayah itu adalah penegak aturan, ibu manajer. Aturan yang negakin itu orang tua, si ayah gitu. Bayangin, ibu biasanya kalau nyerewetin anaknya biasanya berubah nggak? Bergerak tidak? Susah ya geraknya ya. Berkali-kali ngasih tahu ya, sampai kita nadanya dari yang lembut sampai yang nada oktav berapa ya. Tapi ketika ayah yang ngomong, anak tuh biasanya bersegera ya, betul tidak? Betul, iya. Makanya perlu kerja sama orang tua. Ibu suara. Jadi kalau menurut Ustadz Aat ya, suara ayah, suara laki-laki dan suara perempuan itu beda. Ya, ada vibrasinya tuh buat ketika ayah bicara itu ada nada segan ke anak. Dehemnya aja ayah bisa diam, anak langsung diam. Ya zaman dulu gitu ya, cuman doang gitu, belum bicara, anak langsung mengkeret. Ke ibunya kan, wah ibu, tapi kalau udah ayah, tapi ketika ayahnya tidak
mempunyai andil, itu semua dipegang ibu. Jadi salah ketika ayah itu hanya cari uang. Kata siapa dalam Al-Quran bahwa laki-laki adalah pemimpin kok. Pemimpin tuh yang bukan yang ngasih duit, bukan, dia yang ngontrol. Coba di kantor, seorang pemimpin, ya, kantor kita, pimpinan kantor kita, emang ngasih duit aja gaji? Bukan, yang ngasih gaji mah yang lain. Tapi dia yang ngontrol, dia yang ngasih negur apa segala macam. Coba kalau ketemu dengan dengan pimpinan kita bagaimana biasanya? Enggak unggul kan kita ya? Enggak enak. Pakai bagaimana gitu? Harusnya itu sosok ayah seperti itu, ya. Kalau misalnya ayah ya dan ibu itu tidak bekerja dengan baik, ya, tidak memerankan perannya dengan baik, tidak mampu mengontrol, ya. Ini masih dalam kasus kontrolnya dalam penggunaan layar baru satu, ya itu beberapa bahaya besar. Ya ini ya rekomendasi ya, ada manajemen gadget gitu ya, dan orang tua. Jadi memang terlibat, ya. Dan saya lakukan saya lakukan review ya dari berbagai penelitian. Saya melihat memang orang tua ya, saya sendiri ya, mereka banyak yang tidak menyiapkan ilmu untuk menjadi orang tua. Dan memang menurut hasil penelitian yang di Indonesia ya, apa yang mereka sepasang suami istri ya, atau calon suami atau istri gitu ya, atau yang sudah menikah, apa yang mereka siapkan ketika akan menikah? Kebanyakan itu uang. Yang penting sudah ada pekerjaan tetap, gaji doang. Padahal ketika sudah menikah, mengumpulkan dua orang yang berbeda, punya anak, itu dinamikanya luar biasa, ya. Perempuan jadi ibu, waduh, ilmunya tuh harus banyak itu. Gizi, jadi psikolog, perawat, dokter, guru agama. Kalau enggak stres itu, ya. Anaknya misalnya baru 1 atau baru 2, jaraknya deket. Ibunya misalnya, biasanya ini yang saya lihat, ibu-ibu tuh suka lupa sarapan, bener tidak? Padahal tuh sarapan itu yang utama. Dulu saya masih suka lupa ya. Ternyata sarapan itu menentukan seorang ibu tuh waras atau tidak. Tidak hanya itu ya. Karena ketika lapar itu biasanya emosi naik ya. Ya, betul tidak Bu Estri? Iya. Nah, makanya ketika memulai gitu, kita akan memulai hari itu kalau bisa dibekali dulu yang cukup. Kalau bisa mandi. Nah, ini yang mandi ini yang suka susah ya, Ibu. Bentar dulu ntar aja kalau udah selesai mau mandi gitu kan. Makan aja dulu. Terus kemudian kalau secara ruqyahnya mulai dengan membaca Quran dulu, minta doa-doa gitu ya, atau ada zikir segala macam. Karena banyak ininya, banyak setannya. Kalau lihat anak udah nggak cocok dengan hati itu kan, ya kalau emosinya atau orang tuanya belum tuntas secara pengasuhan ya, tidak membawa beban masa lalu, itu bisa berdampak. Oke. Nah, terus nanti nih jadi ayah dia yang menegakkan aturan, membuat aturan-aturannya, ya ibu yang mengatur dan yang menjalankan, ya. Oh ya, menyediakan makanan, asupan yang gizi segala macam. Jadi memang perlu ilmu. Jadi ada ini dulu saya penelitian di beberapa 10 kota di provinsi Jawa Barat ya. Itu banyak orang tua itu yang penting anak anteng. Makanan, udahlah anaknya sukanya mie, ya udah mie terus, nggak pakai sayur, nggak pakai segala macam. Anak sukanya dengan ciki, ya udah dikasih ciki tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Ya sekarang tuh Bu. Jadi menurut hasil penelitian, anak-anak sekarang sudah banyak yang mengalami autoimun, penyakit susah bicara, gitu ya. Ada banyak hal-hal yang lain lah. Dari makanan dan lain-lain seperti ini ya. Orang tua juga harus
meluangkan waktu khusus ya. Nah, apakah di sini ibu-ibu di sini sudah memahami, udah tahu belum apa bahasa cinta anak-anak kita? Apakah tahu nggak bahasa cinta itu apa? Ya. Bu Retsmia, bahasa cinta ibu apa biasanya? Ibu senang apa yang perlakuan seperti apa yang membuat ibu senang sekali? Boleh itu ya, boleh dijawab apa langsung, Bu Resmia. Biasanya ibu senang oleh suami atau oleh orang tua ibu paling senang pas diapain? Pas dipuji, dapat nilai yang baik dan perhatian gitu. Berbunga-bunga ya Bu. Iya. Nah, saya pengen tahu Bu, ibu dipuji sama orang tua berapa kali Bu selama hidup lagi ibu? Bener nggak? Cuman pas dapat nilai yang baik dan bagus aja. Nah, itu ibu keinget nggak sampai sekarang? Masih keinget. Nah, ibu sedih nggak kalau nggak dipuji? Sedih. Nah, berarti ibu Resmia mungkin bahasa cintanya adalah bahasa pujian, ya, verbal. Jadi bahasa cinta itu ada 5, ya. Bahasa verbal bicara langsung, ya. Ada yang non verbal itu dengan sentuhan, ya. Terus ada juga dengan waktu luang, ya, menyediakan dengan waktu luang dibersamai, atau juga dengan hadiah, ya. Nah, saya dengan Bu Resmia sama tuh. Saya tipenya bahasa cintanya pujian. Jadi dulu ya ibu saya itu cenderung yang bukan dia mungkin ya ilmunya belum sampai ya. Dulu ingat satu kali itu pun tidak langsung ke saya bilangnya ya. Tapi bicara sama tetangga saya yang kebetulan sedang mampir berkunjung ke rumah, dan saya lewat gitu di ruang tamu ya, tapi ibu saya nggak lihat. Tapi saya mendengar gitu, menguping gitu kan. Ternyata ibu muji-muji saya, senang banget itu. Gitu. Nah, kadang ini yang kita suka pelit sama pujian. Ya. Sekecil apapun apa yang kita lakukan untuk anak kita, berikan pujian karena dia akan mengingat. Gitu ya. Nah, jadi saya sudah mencoba mengenali tipe bahasa cinta anak saya, suami saya gitu ya. Jadi bahasa anak saya yang pertama itu adalah dia waktu luang. Jadi dia ingin meminta haknya untuk ditemani, untuk minta pokoknya sesuatu kita harus hadir. Kemudian ada pujiannya ya, atau juga sentuhan. Ya. Ibu bapak di sini berapa kali menyentuh, memeluk, memuji anak-anaknya? Boleh tahu? Bu Esri, berapa kali memuji, memeluk, mengelus, mencium anak-anak? Kebetulan anak-anak saya online, Bu. Oke, bukan. Maksudnya di rumah sehari itu ada kebiasaan itu kah? Paling saya nyobainnya ke adik mungkin, Bu ya. Adik. Oh iya belum nikah ya? Oh belum punya, oke. Iya, tapi Mbak Esri ketika dulu waktu kecil paling senang orang tua ngapain ke Mbak Esri? Lebih ke Kenapa Mbak? Oh ini ya enggak. Halo? Oke. Oh ini ya. Oh enggak ada. Oke. Ya. Nah, kehadiran, Bu. Kehadiran ya, ditemani. Makanya gini, kan ada kalau misalnya di kegiatan sekolah itu acara tampil ya. Acara tampil pentas gitu. Kan orang guru itu kan biasa meminta orang tua untuk datang. Ya. Ternyata itu tuh berbekas banget. Jadi saya pernah membaca sebuah kisah ya. Jadi si orang tua ini, si anak ini tuh pintar banget ya. Dia kejadiannya di Amerika, tapi dia backgroundnya orang Timur Tengah gitu ya. Jadi itu diceritakan oleh temannya. Jadi si anak ini tuh pintar banget matematika atau fisika ya. Ayahnya sibuk banget. Jadi dia bilang gini,
aku nilaiku besar, pasti ayahku senang banget gitu kan. Ayah, dia telepon, ayah aku dapat nilai sekian gitu kan. Bangga nggak? Ntar ayah lagi sibuk, nanti aja kamu nilai gitu. Dah, set. Terus dia begitu lagi ya, dapat nilai yang bagus. Terus akhirnya dia ngomong, menurutku sia-sia aku dapat nilai bagus atau tidak. Kenapa? Ternyata orang tua aku tidak bangga dengan aku. Dia tidak memberikan apresiasi. Buat apa aku pintar? Buat apa aku nilai bagus segala macam? Akhirnya apa yang terjadi? Dia lakukan yaitu minum segala macam, ya. Dan kemudian akhirnya sampai overdose dan kemudian meninggal. Dan kemudian ada lagi satu kasus ya, kekecewaan terhadap ayah, sosok ayah. Jadi ini kasusnya seorang teman saya, dia dokter spesialis ya, hebat lah di Indonesia. Dia cerita ke saya, Jul tahu nggak? Jadi saya kaget gitu ya cerita beliau tuh. Jul tahu nggak? Aku punya adik dulu itu kecanduan narkoba selama 14 tahun. Saya kaget kan, karena saya melihat sosok beliau itu keluarga yang harmonis gitu. Saya memang tidak tahu keluarga background orang tuanya, tapi dari apa yang dia sampaikan, ya adik saya itu terkena narkoba. Saya dulu anak pertama dan saya bekerja keras dengan kondisi itu, dan pada saat itu orang tua saya sudah bercerai. Dan kemudian saya baca sebuah buku, kisah beliau di media sosial gitu ya, di website, ternyata wah berat juga. Jadi si adiknya itu ketika masih kecil orang tuanya bercerai, adiknya laki-laki. Jadi si anak laki-laki ini memang dia perlu sosok laki-laki itu, anak laki-laki itu memang perlu sosok ayah ya, karena ayah itu sebagai pusat kebanggaan ya, kebanggaan menjadi sosoknya dia. Dan ternyata sejak remaja jadi si adiknya itu menjadi pecandu narkoba. Dan masya Allah ya, memang karena orang ibunya itu luar biasa solihah ya, dia bilang adik saya bisa kembali lagi ke jalan yang lurus setelah ibu saya setiap hari selama 14 tahun itu bertahajud setiap hari. Saya memungut adik saya di jalanan, dan dia kembali menjadi anak yang baik dan kembali, dan sekarang sudah memiliki rumah sakit pesantren dan lain-lain. Itu seperti itu. Jadi bagaimana nanti kedekatan ayah ibu, bahasa cintanya itu terpenuhi. Mungkin itu ya. Oke, itu saja. Ya, Bu Juli, wah ini asik sekali ya ngobrol-ngobrolnya, masya Allah. Hubungan waktunya terbatas, Bu Juli ya. Jadi mungkin nanti banyak banget yang penasaran di sini, ayah bunda, rekan-rekan semua juga sangat antusias, apalagi dengan cerita-cerita yang wah baru sekarang ya dapat informasi seperti itu. Insya Allah nanti silakan untuk di-chat saja ya, untuk yang mau bertanya langsung saja. Insya Allah nanti kami akan undang kembali Bu Juli untuk tanya jawab ya Bun ya. Jadi masih stay di sini Bunda.